Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari Qasidah Burdah dan kitab Bidayatul Hidayah. Di Qasidah Burdah kita pada pertemuan sebelum ini sudah masuk pada pasal ketiga. Kalau mau disimak itu di halaman 7. Di kitab Qasidah Burdah tadi di halaman 7, di situ masih tentang madhun Nabi, tentang pasal ketiga, yaitu tentang puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Di sebelum itu sudah beliau dikatakan sebagai huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliaulah sang kekasih yang diharapkan syafaatnya, likulli haulin, dalam setiap kejadian yang dahsyat, minal ahwali, dari banyak-banyak kejadian yang dahsyat, muktahimi, yang menyerang, yang menerjang kepada kita. Jadi syafaat beliau itu bukan hanya di akhirat, syafaat beliau juga termasuk di dunia. Ya, kita minta syafaat beliau boleh, kita manggil ya Rasulullah boleh. Ya, kita tahu tentu yang menolong adalah hakikatnya Allah. Bukan seperti orang yang kurang kerjaan itu katanya syirik, itu boleh. Ya biar saja ya. Kita sudah banyak kerjaan ya. Kalau kurang kerjaan bilang syirik ya sudah, biarkan saja. Jadi manggil ya Rasulullah boleh, itu namanya istighotsah. Istighotsah itu dari kata ghauth, atau ghotha yaghuthu, artinya teriak. Istighotsah itu artinya berteriak untuk minta pertolongan. Boleh dengan Allah langsung ya Allah boleh. Untuk ya Rasulullah boleh. Apa dalilnya? Beliau sendiri yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian datang satu padang pasir, tempat padang datar yang luas, terus dia kehilangan sesuatu, baik kendaraannya, kudanya atau apa, maka dia hendaknya teriak, ya ibadallah, wahai hamba Allah, kembalikan kuda saya, kembalikan. Pasti kata Allah, Allah punya hamba-hamba yang ada di mana-mana tempat itu, Allah kasih perintahkan hamba itu suruh. Iya, semua hamba Allah. Itu salah konsep dia. Konsepnya apa katanya? Gak boleh manggil ya Rasulullah karena sudah mati Rasul. Kata dia, kata orang yang kurang kerjaan ini. Ya, saya sebut kurang kerjaan itu tadi. Orang sholawatan, gatel, kurang kerjaan. Jadi yang belum soleh, yang belum taat, belum sholat itu tidak diurus. Yang sudah taat yang diurus. Makanya itu saya kasih kelompok namanya kelompok kurang kerjaan. Ya karena yang diurus yang sudah taat, yang sudah tahlilan, sudah zikiran, sudah sholawatan diurus. Ono wae. Sing diurus iku ono. Umek kowe karepe dhewe. Makanya saya kasih nama kelompok kurang kerjaan. Urusannya yang belum masuk Islam itu. Wah, masa ada katanya Pak, orang
la ilaha illallah itu malah masuk kepada Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kok katanya orang mengucapkan la ilaha illallah malah murtad atau apa keluar dari ini kan kebalik. Jadi itu tadi sabda Kanjeng Nabi. Siapa orang kehilangan barang dia teriak, ya ibadullah. Ya semua dari Allah. Hambanya itu yang suruh Allah nolong, baik jin atau malaikat atau siapa yang terserah Allah. Yang nolong dia itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Yang suruh dia nolong siapa? Allah. Ya, katanya dia kalau minta tolong ini nggak apa-apa. Tolong minta tolong ini ambilkan umpama. Katanya kelihatan kan jadi. Karena nggak apa-apa. Kalau Kanjeng Nabi sudah mati apalagi gaib katanya nggak boleh. Itu kan aneh. Malah ini yang syirik. Kok bisa? Karena orang kalau dia mengatakan Rasulullah sudah mati berarti tidak memberi manfaat. Berarti dia berkeyakinan ketika Rasulullah hidup berarti sejatinya Kanjeng Nabi itu memberi manfaat sendiri tanpa memberi pengaruh sendiri tanpa adanya Allah. Itu yang syirik malah. Karena menganggap makhluk itu memberi manfaat dengan sendirinya. Buktinya dia mengatakan ketika Kanjeng Nabi mati, katanya dia, kata mereka, itu sudah tidak memberi manfaat. Berarti kan dia mengatakan bahwa seolah-olah waktu hidup itu memberi manfaat. Sedangkan orang memberi, dia menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang memberi manfaat ya, dengan dirinya sendiri. Dia berkeyakinan bahwa orang itu mengajar dengan ilmunya, kemudian dengan ilmunya sendiri tanpa ada dari Allah SWT, maka itu orang itu mengatakan seolah-olah orang itu memberi kesan atau memberi pengaruh sendiri, itu sudah syirik. Ada perbedaan antara dia meninggal atau sebelum dia meninggal. Kalau keyakinan kita tidak, semua yang memberi manfaat hakikatnya Allah. Dan semua para nabi hidup. Seperti dalilnya di hadis Baihaqi. Dalam hadis Baihaqi dikatakan Rasul ketika Isra Mi'raj, beliau melihat Kanjeng Nabi Musa sholat di kuburnya, di makamnya. Nah, ini dari hadis yang semacam ini dan hadis yang senada dengan ini banyak, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan bahwa para anbiya itu hidup di kubur mereka. Walaupun dengan kehidupan yang jelas ya tidak bisa kita samakan dengan kehidupan duniawi, kehidupan barzakh, yaitu alam barzakh. Jadi beliaulah al-habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Rasulullah itu menyeru kepada Allah, maka orang yang mustamsikun, orang yang berpegang teguh dengan beliau itu mustamsikuna bihablin ghairu, sama dengan berpegang teguh dengan hablin, dengan tali ghairu munfasimi yang tidak akan putus. Orang yang berpegang kepada Kanjeng Nabi SAW maka disamakan oleh Imam Busiri seperti orang yang berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus baik di dunia sampai kepada akhirat. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyina, beliau itu mengungguli para nabi. Beliau ini Rasulullah SAW. Faqa, mengungguli siapa beliau? An-nabiyina, akan para nabi, fi khalqin, dalam bentuk tubuh, wa fi khuluqin, dan dalam akhlak beliau, perilaku beliau SAW. Rasulullah itu mengungguli para nabi baik dari fisiknya maupun dari perilakunya. Walam yudanuhu, dan mereka para nabi-nabi itu tidak bisa menghampiri Kanjeng Nabi, mendekati. Fi ilmin, baik dalam ilmu, wala karomi, maupun dalam kedermawanan sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, kata Imam Busiri, tidak bisa menghampiri, jangankan menyamai, mendekati Kanjeng Nabi dalam masalah luasnya ilmunya dan dalam luasnya kedermawanannya. Itu mereka para nabi, para rasul tidak bisa mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillah, bahkan lebih jauh lagi Imam Busiri mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Dan mereka kulluhum, semua dari mereka para nabi dan para rasul, min rasulillah, dari Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, apa? Multamisun, mengambil. Semua para nabi itu mengambil dari Kanjeng Nabi SAW. Mengambil apa? Ilmu dan sebagainya itu dari Rasulullah SAW. Ghorfan minal bahri, mengambil apa? Mengambil ghorfan, satu ciduk, minal bahri, dari air laut, ya,
Au rashfan minad diami, atau satu cecap. Satu cecapan minad diami. Diami itu jamak dari dimah. Dimah itu genangan air. Genangan-genangan air, terutama hujan itu banyak. Genangan-genangan air itu diam. Jadi diibaratkan para nabi itu mengambil dari kanjeng Nabi itu ibaratnya seperti orang nyiduk dari segoro. Nyiduk air dari laut yang luas. Yang diciduk itu adalah yang diambil oleh para nabi. Sedangkan lautan itu adalah lautannya kanjeng Nabi SAW. Atau satu cecapan dari genangan air yang luas. Satu cecap itu ibarat yang diambil, sececap itu diambil oleh para nabi, sedangkan genangan itu ibaratnya apa yang dipunyai oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kulluhum min rasulih multamisun gharqan minal bahri aw rashfan minad diam. Semua mereka para nabi dari Rasulullah itulah mereka mengambil baik satu ciduk dari air laut atau rashfan minad diam, yaitu satu cecap daripada genangan air. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim. Dan mereka para nabi itu waqifun, berdiri. Berdiri apa? Inda haddihim. Berdiri pada batasan mereka. Para nabi itu berdiri pada batasan mereka. Tidak berani melampaui batasannya. Mereka tahu, para nabi itu tahu derajatnya masing-masing. Tidak berani melampaui Rasulullah SAW. Tidak berani melampaui batasan mereka. Dikatakan waqifuna ladaihi inda haddihim. Para nabi itu berhenti di batasan mereka masing-masing. Di hadapan Rasulullah itu dalam ilmu, dalam hikmah, dalam masalah luasnya kebijaksanaan, luasnya ilmu, mereka para nabi kalau di hadapan kanjeng Nabi mereka tidak berani melampaui batasnya masing-masing dari para nabi itu. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi, dari titik ilmu, au min syaklatil hikami, atau dari satu bentuk daripada hikmah. Tidak berani melampaui Rasulullah dari segi ilmu ataupun kebijaksanaan, karena mereka tahu di mana derajat mereka dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di dalam Injil Barnabas itu disebutkan bahwa ya, saya bukan, kata Nabi Isa alaihissalam, saya ini bukan Nabi itu yang dimaksud, katanya. Nabi itu datang setelah saya, dan untuk membuka tali sandalnya pun saya tidak pantas, katanya Nabi Isa. Untuk membuka tali sandalnya pun saya tidak pantas. Sallallahu alaihi wasallam. Injil Barnabas ini pernah dipakai sebelum lahirnya kanjeng Nabi. Tapi menjelang lahirnya kanjeng Nabi dihapus. Ya. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena hanya tidak bahas Burda, bahas Injil Barnabas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratu. Maka beliaulah sosok yang sempurna makna, sifatnya dan bentuk raganya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sempurna sifatnya dan bentuk raga, bentuk fisiknya. Tsummastofahu habiban. Kemudian Allah pilih beliau sebagai kekasih. Bari'un nasami. Siapa yang memilih? Bari'un nasami, sang pencipta seluruh jiwa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Beliau itu bersih dari sekutu dalam keindahannya. Tidak ada satu makhluk pun yang seindah beliau SAW. Beliau bersih dari sekutu, ya, bersih dari sekutu, dari yang berserikat menyamai dalam keindahan beliau, tidak ada makhluk, ya. Kita memuji Rasulullah itu setinggi apapun, beliau tetap kita katakan sebaik-baik makhluk. Kita tidak mengangkat beliau kepada derajat Khalik. Jangan terpancing sama orang yang kurang kerjaan itu tadi. Ya. Oh, kamu berlebihan. Ya, katanya la tutuluni, nanti sebentar lagi ada pembahasannya setelah ini. Munazzahun an syarikin fi mahasini. Beliau itu suci atau beliau itu bersih dari sekutu atau makhluk yang lain yang syarik, yang bersekutu beliau dalam mahasini, dalam keindahannya.
Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka ibaratnya permata keindahan pada diri beliau tidak terbagi dengan siapapun sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum paham isinya ini, isi burda ini. Pokoknya mantuk-mantuk aja. Api-api pahamnya dah popot. Melok-melok mantuk-mantuk ini. Ya, mengikut sholawatnya sudah bagus. Ya kan disolawati kan setiap mau. La ya sholli, itu sholawat juga. Dan sholawat itu pasti diterima oleh Allah SWT. Jadi beliau itu bersih dari sekutu dalam keindahannya, maka ibarat permata keindahan itu pada diri beliau tidak terbagi dengan siapapun sallallahu alaihi wasallam. Da'mat da'athun nasoro, tinggalkanlah olehmu apa yang didakwakan oleh orang-orang Nasoro fi nabiyihimi, tentang nabi mereka itu Isa bin Maryam alaihissalam. Pujilah Nabi setinggi apapun, tapi tinggalkan apa yang diucapkan oleh orang Nasrani tentang nabinya, yang dia mengangkat nabinya kepada posisi Tuhan atau anak Tuhan. Silakan puji Nabi, beliau sebaik makhluk, silakan. Sepaling luasnya ilmu di antara para nabi, silakan. Paling bijaksananya para nabi, silakan. Paling baiknya orang, silakan. Paling dermawan, silakan. Tapi jangan seperti orang-orang Nasrani yang menisbatkan kepada nabi mereka. Tinggalkan apa yang didakwakan oleh orang-orang Nasara tentang nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakimi. Silakan kamu hukumi bima syi'ta, dengan apa yang kau mau. Madahan, pujian yang kamu punya, fihi kepada diri Rasulullah. Wahtakimi, silakan kamu nisbatkan kepada Kanjeng Nabi apa yang kamu punya dari pujian setinggi apapun, silakan kamu nisbatkan. Dan itu pantas bagi beliau SAW. Asal jangan kamu seperti yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani. Dan sebodoh-bodohnya umat Muhammad SAW tidak mungkin mengangkat Kanjeng Nabi itu kepada Tuhan atau anak Tuhan. Sebodoh-bodohnya umat Kanjeng Nabi SAW. Wansub ila dzatihi, bahkan ditegaskan lagi Imam Busiri. Silakan kamu nisbatkan, kamu hubungkan kepada zat beliau yang mulia. Masyita, apa yang kamu mau, min syarafin, berupa kemuliaan. Wansub ila qadrihi, nisbatkan, silakan kamu hubungkan ila qadri, kepada kadar derajat beliau. Masyita, apa yang kau mau, min idhami, dari keagungan. Silakan kau hubungkan kepada beliau apapun kemuliaan yang kau mau kepada beliau. Silakan kau nisbatkan kepada beliau apapun keagungan yang kau mau kepada diri beliau SAW. Semua pantas untuk Rasulullah SAW. Kenapa kok begitu? Jawabannya, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah, fa inna fadla rasulillah, karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah, laisa lahu, tidak ada bagi keutamaan beliau, haddun, batasan, tidak ada batasan bagi keutamaan beliau SAW. Fayuriba anhu natikun bifami, sehingga bisa diungkapkan oleh natikun, oleh seorang pun yang bisa bicara, bifami, dengan mulutnya. Sulit untuk orang yang bisa bicara untuk mengungkapkan keindahan, kemuliaan beliau Rasulullah SAW. Kalau bahas ini terus tidak bahas bidayah nanti. Sudah sampai situ dulu lah. Jadi kita simpan dulu itu untuk pertemuan akan datang. Adapun dalam kitab Bidayatul Hidayah terakhir tentang adab wudu, sampai kepada kumur-kumur dan ya, istinsyak, memasukkan air ke hidung, serta istinthar mengeluarkan air dari hidung, kemudian kumur-kumur, dan semua itu ada doanya. Mulai dari menghadap kiblat, duduk, karena wudu itu duduk, sunnahnya duduk. Itu yang saya bilang itu kan. Di Mekah Madinah itu disediakan badukan, tapi pinternya jamaah kita malah berdiri di atas badukan itu. Itu sebetulnya untuk duduk disediakan. Ya tidak apa-apa, ya sah saja wudunya orang berdiri, boleh-boleh saja. Itu ada dudukan, ada badukan. Nah, di sini hampir jarang disediakan badukan. Jadi di Masjid Agung itu pun tidak semua, di Masjid Surabaya Akbar tidak semua ada, beberapa badukan itu ada. Karena memang tidak terbiasa. Jadi duduk menghadap kiblat sunnahnya, siwak, kemudian kumur,
kumur, telapak tangan dulu. Siwak, membasuh telapak tangan, baru kumur. Ada sebagian ulama mengurutkan telapak tangan dulu, 2 telapak tangan dulu, baru siwak, baru kumur. Boleh, terserah. Dua-duanya pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam lingkup mazhab Syafi'i. Boleh siwak dulu, baru cuci 2 telapak tangan, baru kumur, boleh. Atau cuci 2 telapak tangan dulu, baru siwak, baru kumur, baru istinsyak. Nah, kumur sama istinsyak ini boleh dipisah. Kumur 3 kali, baru masuk air, hidup air ke hidung 3 kali. Atau tapi afdolnya itu gabung. Jadi ambil air 1 cibukan buat kumur, sisanya buat dihirup ke hidung. Itu afdolnya. Boleh. Mau sendiri-sendiri boleh. Ya. Kemudian masing-masing ada doanya. Nah, tadi saya coba browsing itu ternyata banyak terjemahan kitab Bidayatul Hidayah. Sekali ngunduh tok. Ngono yo males yo. Mbone ono mesin gawe mocokno iku lebokno mesin ngono diwacano males mocok. Mbok gak ngerti saya. Ayo. Nek ngitung duit semangat. Suruh moco. Motoe mbelerep. Itu banyak, tinggal download aja. Baik di Play Store ada, di Mbah Google itu ada. Simbah itu, Masya Allah. Loman kali foto-foto nih, Mbah Google. Sayang foto. Tinggal download aja. Terjemah Bidayah, coba nanti. Itu ada. Ya ini yang Bidayah ini yang kita kaji ini. Nek ngaji yang suwe kapan sing hatam iki sik tas nopo sampai bab wudu sian. Sik 2 riyo 3 riyo sampai hatam. Ya kalau mau ini semua ini pegangan penting karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya ini nek tolek gamane istilahnya gamane para wali termasuk Mbah Hamid. Itu Mbah Hamid itu ngajarnya ya Bidayah ini. Bidayatul Hidayah. Gak tolek gamane wali itu duduk tolek pusaka terus apa ngebleng di mana kuburan cari pusaka, bukan itu ya. Gamane wali itu ya Bidayatul Hidayah ini. Loh iya betul, tanya kiai-kiai kalau dapat, kalau dapat Kiai Khalil Bangkal semua di Jawa ini, baik di Jawa, di Jazirah Arab, di semua itu pegangannya ya ini kitab Bidayatul Hidayah. Ngenteni hatame saya, itulah kalau memang kepingin tahu. Coba nanti tanya Simbah itu, Mbak Google minta kitabnya, ya, di situ ada terjemah Bidayah. Kemudian kata setelah itu ya, jadi wudhu ya, ketika selesai itu tadi semua ada doanya di situ. Kalau tidak bisa diterjemah itu ada terjemah doanya juga. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arabnya, tidak hafal, apa wis apa ngapano ya wis kasep wis. Apa no utangi wae lalalali, apa maning apa no kitab, tambah ke lali nih. Nah daripada gitu ya coba pakai bahasanya masing-masing boleh. Di situ ada di terjemah itu ada terjemahan doanya. Minimal jangan sampai tidak doa. Seperti contohnya kumur minta ya Allah jadikan lesan saya ini jalan untuk zikir, jalan untuk jalannya Quran, jalan. Nah, minta bahasanya ketika kumur, mau kumur menghirup air ke hidung, ya Allah hirupkan kepada saya bau-bau surga nanti. Itu ada doanya masing-masing itu. Ya. Jadi daripada tidak hafal ya boleh pakai bahasanya masing-masing. Kemudian sampai di wajah. Kemudian ambil setelah habis kumur-kumur ya, istinsyak, masuk air ke hidung, istinthar, ketika membuang air dari hidung itu juga ada doanya, ya Allah jangan kau ciumkan saya bau daripada neraka. Ya, maksudnya jangan sampai masuk kan gitu. Ya. Supaya tadi menghirup air tuh minta diciumkan bau-bau surga, maksudnya dimasukkan kan gitu. Ngambuto ya tak melepuh ya. Sami mawon. Kemudian apa? Tsumma khudh ghurfatan li wajhik. Kemudian setelah buang air dari hidung, ya, sisi sudah selesai, maka ambil 1 cibukan lagi untuk wajah. Untuk wajahmu. Faghsil biha, maka basuhlah dengan cibukan tadi, 1 cibukan itu min wajahmu itu min mubtada'i tasrihil jabhah, dari
permulaan jabhah, dahi, kening, batuk. Ya. Ila muntaha ma yuqbil minal dhaqan, sampai ke bagian depan dari dagu. Ya. Jadi dikatakan ya boleh mau basuh dari pinggir, basuh dari, tapi sunnahnya membasuh itu dari atas ke bawah. Sunnahnya membasuh wajah itu dari atas ke bawah. Mau basuh dari mana saja boleh. 3 kali diratakan. Itu tadi batasnya itu mulai dari tasil jabah, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Ya yang normal, nek buta ya ditarik dari yang normal. Ditarik dari tempat tumbuhnya tempat tumbuh rambut itu yang normal. Sampai mana? Sampai dagu. Ya, dagu dan dua rahang. Rahang bawah ini. Ya, rahang bawah itu tempat tumbuhnya gigi bawah. Jadi tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, ini rahang. Ini batasnya wajah. Tempat tumbuhnya rambut sampai tulang rahang. Ya, dilebihkan lebih bagus. Ya, itu kalau memanjang, melebar minal udhuni ilal udhuni, dari telinga satu ke telinga yang lain, fil ardi, dalam melebar. Nah, itu semua yang di batas wajah itu harus kena semua. Dari telinga ke telinga, dari tempat tumbuh rambut ke dagu. Ya, semua harus kena. Wausil, kemudian sampaikan air ke maudhi'ut tahlif. Maudhi'ut tahlif itu tempat wanita itu biasanya membuang rambut. Ya, di dekatnya telinga ini. Ya, godek. Jadi itu kalau ditarik benang, ya mohon maaf. Kalau ditarik benang itu dari pojokan dahi ke pucuk telinga. Pucuknya telinga itu ini yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini namanya maudhi'ut tahlif. Di sini ulama khilaf. Apakah ini termasuk wajah? Apakah termasuk kepala? Itu terjadi perbedaan. Nah, memang muktamadnya itu termasuk kepala. Tapi tetap kalau bisa dibasuh supaya keluar dari perbedaan ulama. Yang ini tadi daerah godek ini dibasuh juga. Supaya keluar dari khilafnya bin selamat lah. Selamatnya ya dibasuh. Ono sing warai iki masuk endas, masuk kepala. Ya, ada yang masuk wajah. Ya, sudah. Basuh semua. Semuanya rata. Ya, mulai dari atas ya terus ya sampai ke dagu, dilebihkan sedikit. Kalau bisa telinganya juga ke basuh enggak apa-apa. Asan lebih bagus, lebih daripada kurang. Itu juga ada doanya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi, termasuk haji ben ini, mohon maaf. Ya, sebelum ke doa itu juga 2 alis, idep, bulu mata, kumis. Ya. Ini semua harus kena. Kalau ada cambang ke pipi, ke pipinya ada rambut juga, itu juga harus kena. Semua rambut atau kulit yang ada di daerah wajah harus kena. Harus kena air. Rata. Yang dikecualikan cuma jenggot kalau tebal. Itu saja yang dikecualikan. Jenggot kalau tebal. Kalau tebal itu tidak perlu dikenakan semua. Kalau jenggot tebal itu cukup di sela-sela dari bawah. Cara menyela-nyelanya dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Kalau tipis wajib kena semua karena gampang. Kalau tebal kan sulit. Nah, apa ukurannya tebal tipis? Ukurannya kalau sekiranya orang ngobrol itu sekitar 1 hasta 1/4, sekitar 60 cm orang dudukan. Itu dari jarak segitu kelihatan enggak kulit dagunya? Kalau masih kelihatan kulit dagunya berarti tipis. Itu harus dibasuh semua. Tapi kalau sudah enggak kelihatan kulit dagunya dari jarak segitu, itu berarti tebal. Maka tidak perlu dibasuh semua, cukup sunnah saja di sela-sela. Tidak wajib juga di sela-sela, sunnah di sela-sela. Itu saja yang dikecualikan. Selain jenggot, cambang, godek, terus ada rambut di pipi, semua selain itu, alis, idep, semua yang selain jenggot tadi tidak dikecualikan, harus rata semua. Ya. Kemudian doanya tadi, ya, doanya Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyadu wujuh auliyaik, pada hari menjadi putih semua wajah-wajah para kekasihmu.
Wala tusawwid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku ya Allah. Yauma taswad wujuh adaik, pada hari menjadi hitam semua wajah daripada musuh-musuhmu. Itu kalau tidak bisa coro Arab ya silakan bahasa coro Madura boleh. Ya coro Jawa, ya. Coro Jawa, coro Cina, ya. Terserah. Summa ghsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan sampai kepada siku atau lebih. Yang kanan dulu baru yang kiri. Ini kadang salah. Selang-seling kanan kiri. Kanan dulu tutupkan 3 kali baru kiri. Itu namanya mendahulukan kanan atas kiri. Kalau telinga, ya wajah itu kan langsung sekaligus. Tidak ada wajah kanan wajah kiri. Semua. Telinga juga langsung. Telinga caranya itu langsung. Bukan kanan dulu baru kiri. Langsung. Tangan kaki itu kanan dulu 3 kali. Tangan dan kaki baru kiri. Bukan selang-seling. Ya walaupun sah-sah saja. Apa enggak sah? Ya tetap sah. Ya, pokok kebasuh 4 anggota itu sama niat ya tetap sah. Cuma kan nek diapek saya tok ya lek rekeningnya akeh ndak apa-apa, rekening sunah-sunah ya akeh. Si ono tambelane lek gak ono rekeninge babar belas yo. Kok sunah gak dilakoni koyo rekeningnya akeh-akeh yo. Ndak apa-apa. Iya, nggih monggo ya. Wong itu sunnah. Ya, kalau rekeningnya banyak. Nah, terus doa. Apa doanya? Ya ketika kanan, Allahumma tini kitabi biyami, ya Allah berikan kitabku dengan tangan kananku. Wasib hisab baisro, hisab lagu dengan hisab yang mudah. Ketika kiri, basuh kiri, ya Allah jangan kau berikan kitab catatan amalku nanti dari tangan kiri atau dari belakang, tembus ke dadanya, belakang. Nauzubillah. Bukan belakang gini, tembus ke dada ini ke belakang. Nauzubillah min dzalik. Jangan kau, itu doanya. Wala tu'tini kitabi bisyimali aw min wara'i dhahri. Kalau tidak bisa ya tadi itu bahasa masing-masing. Pokoknya intinya doanya seperti itu. Nanti dilihat lagi di kitabnya. Di kitab Bidatul Hidayah. Ya, supaya jangan jadi jimat ya. Tapi mari didondot ojo jadi jimat kitab. Diwoco, dilakoni. Kemudian kepala afdolnya semua. Dengan cara bagaimana? Caranya diletakkan ini ke belakang. Ya. Kemudian ke depan lagi. Itu bolak-balik itu dihitung 1. Bolak-balik itu kalau rambutnya tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Kalau rambutnya terlalu pendek, sekiranya yo pancet ngadeg gitu karena terlalu pendek, ya cukup sekali saja lah kok dibalik ini. Atau terlalu panjang yo repot juga dibalik. Ya. Kalau begitu cukup sekali. Tapi kalau sedang rambutnya ya tidak terlalu pendek atau panjang. Itu dibalikkan 1, itu balik itu dihitung masih 1. Balik lagi ya itu dihitung 2. Baru balik lagi dihitung 3. Apa doanya? Banyak di situ ada berapa riwayat doanya. Allahumma hadirat atadiras, ya Allah kasih saya naungan, iupan nanti di bawah naunganmu. Atau liputilah saya dengan rahmatmu nanti. Atau doa yang lain, Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Haramkan ya Allah rambutku dan kulitku dari api neraka. Silakan dibaca doanya masing-masing. Atau lagi ketemu kitabnya ya, tanya Mbah Google doa wudhu. Nanti Mbah ya, bakal jawab itu Mbah Google. Tapi ya nopo nih, apa yang ngapalno ya gak iso apal ping pisan kan gak bisa ngapal. Ya, coba nanti dikasih catatan dari Mbah Google. Kemudian apa? Telinga. Telinga ya. Itu caranya telunjuk ini dimasukkan. Sedangkan jempol itu dibuat yang baliknya. Jadi ambil air baru kemudian diusap yang telinga zahir ini dengan telinga bagian luar ini dengan telunjuk, dia bersihkan, dia ratakan, baru dia. Ya. Telinga itu sebetulnya ada banyak, termasuk ini. Termasuk setelah itu dia usap lagi telinga 3 kali. Setelah telinga itu paling banyak dibasuh. Habib Salim Syatri itu Allahyarham pernah mengatakan bahwa di Inggris itu ada orang riset penelitian tentang basuh telinga ini. Orang barat, bukan orang Islam. Yang neliti tentang basuh telinga.
Ternyata kata-katanya ada lebih 12 kali sama wajah sama kepala. Karena wajah juga telinga juga diusap ketika wajah. Ketika kepala itu sunnahnya telinga juga diusap setelah kepala. Belum telinga sendiri. Ya. Telinga sendiri, kelingking itu sendiri. Ini sendiri sama itu sendiri 3 kali. Masing-masing 3 kali. Masih gampang wae, nggak kelakon ya. Itu katanya itu berkaitan erat katanya dengan etos kerjanya orang itu tadi. Telinga itu, wallahu a'lam. Yang saya pernah dengar ceramahnya Salim Syatri itu waktu beliau datang, Allah yarhamu. Kemudian apa? Ada doanya. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa mendengar kata-kata yang baik dan bisa mengamalkannya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Biasa cara Arab ya terserah doa itu tadi. Ya. Atau riwayat yang lain doanya, ya Allah perdengarkan saya panggilan-panggilan surga di surga bersama orang-orang yang baik. Allahumma asmi'ni munadil jannah wa anta anni radin mal abror. Itu tentang telinga. Juga sebelum basuh kaki ada riwayat basuh leher. Tapi ini sebagian pendapat banyak mendhaifkan. Tapi dari Sayyidina Ali itu ada riwayat membasuh tengkuk atau leher. Ya Allah, hindarkan tengkuk saya dan diri saya daripada belenggu api neraka. Itu doanya ketika. Umafukka raqabati minan nar, ya. Wasal minas salasul aghlal. Itu kemudian kaki itu kanan dulu 3 kali sampai mata kaki, ya, baru kiri. Doanya Allahumma tsabbit qadami ala sirat, ya Allah teguhkan kaki saya di atas sirat pada hari di mana diteguhkan kaki-kaki orang soleh, dan jangan kau gelincirkan kaki kami dari atas sirat. Kalau gelincir ya kemana? Ya ke jahanam, naudzubillah. Dalam neraka jahanam kalau tergelincir. Jangan gelincirkan kaki kami di atas sirat, itu doanya. Wala tazila qadami lima tazila fil aqdamul munafiqin wal kafirin, itu doanya. Selesai baru doa mengangkat pandangan ke langit, menghadap kiblat, doa seperti yang kita tahu, doa setelah wudu. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga yang perlu diperhatikan, tangan dan kaki itu juga sunnah menyela-nyela tangan. Kalau tangan itu ada yang boleh menyela gini, ada yang memakruhkan gini. Karena sama dengan tasbih ini makruh menurut Rasul. Sehingga ada yang menyarankan menyela-nyelanya itu dari belakang. Ketika tangan. Kalau kaki, nyela-nyelanya itu pakai jentik yang kiri. Kelingking yang kiri. Nah, ini tidak mungkin kecuali kalau duduk lah. Kalau berdiri lah tiba ya apa. Itu dari bawah, nyela-nyelanya bukan dari atas. Kaki itu dari bawah. Itu bisa dilakukan kalau wudhunya duduk. Kalau berdiri ada sulit. Selesai sampai di situ bab wudu. Nanti kita masih ada sebenarnya pembahasan makruhnya wudu sama doa setelah wudu sama makruhnya wudu. Itu nanti kita, dan tempat-tempat apa yang disunahkan kita untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga jadi keterangan manfaat, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh dengan pengetahuan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.